Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sahabat kalian yang berbahagia, kesempatan ini saya dipertemukan oleh Allah dengan seorang senior yang Masya Allah punya kekuatan tekad untuk terus hadir di dalam jalan dakwah. Langsung saja kita sapa Ustaz Syafruddin. Ya. Apa kabar Ustaz Syafruddin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang waktu dari kecil itu sudah ada bayangan atau mungkin arahan gitu, atau ini adalah buah dari perjalanan hidup sehingga Ustaz Syafruddin hari ini memilih hidup mendedikasikan diri untuk bangsa ini melalui jalan dakwah. Ya, alhamdulillah. Ustaz Imam, sebenarnya kalau mau dilihat dari latar belakang perjalanan saya, termasuk kondisi keluarga, ya karena saya ini dari daerah minoritas, ya daerah Flores, tempatnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Tidak ada dalam benak saya atau keluarga saya untuk kemudian saya itu terlibat di dalam ya di dakwah ini ya, terlibat gerakan dakwah, gerakan Islam ini. Ya karena memang kami tumbuh di daerah yang sangat minoritas, ya kemudian juga daerah timur itu kan daerah yang masih sangat primitif, ya. Ya qadarullah, setelah saya tamat MTS Sanawiyah, saya dipertemukan dengan teman-teman Jamaah Tabligh. Sehingga tahun 2013 kalau buka 94 95 ya, 90-an kan ya. 90-an. Oke. Ya, saya dipertemukan dari Allah dengan lewat itulah ada semangat untuk belajar Islam. Ya, karena sudah mulai kenal sholat, sudah diperkenalkan juga baca Quran. Ya. Alhamdulillah pada tahun 96 ada kakak sepupu saya dari Bali, ya karena kuliah di Bali tidak selesai baru ngajak saya ngerantau. Kata beliau kita merantau di namanya dulu Ujung Pandang ya. Ujung Pandang betul. Ya, Sulawesi itu masih Makassar itu masih namanya Ujung Pandang. Ujung Pandang. Ya saya hanya menyampaikan ke kakak itu bahwa kalau kakak bisa masukkan saya di sekolah agama, ya pesantren atau apa, saya insya Allah siap ikut kakak merantau. Tapi kalau tidak, ya saya, karena memang di kampung itu orang yang bisa baca Quran, apalagi sudah bisa sholat, itu kedudukannya di masyarakat sangat bagus, dihormati, dihormati. Dan kemudian itu yang pertama yang melatar belakangnya. Kemudian yang kedua itu karena di Jamaah Tabligh walaupun saya ngikut 3 hari kalau tidak salah itu ya sudah diajarkan kita itu sholat, ya kayak adalah kayak bunga itu yang mati tiba-tiba di siram itu langsung mereka. Betul. Akhirnya tahun 96 ya kalau tidak salah itu ke Ujung Pandang. Ke Ujung Pandang. Kemudian di akhir 96 itu saya berjumpa dengan salah seorang petugas Hidayatullah, petugas majalah. Saya waktu itu Pak Ramadan kalau tidak salah, ya Pak Ramadan, ketemu dengan beliau itu di masjid mengisi di baru di Makassar itu. Ya cerita-cerita dengan beliau, dan beliau mengajak saya untuk bergabung di Hidayatullah, sekolah di Hidayatullah. Ya saya sampaikan sama dengan apa yang saya sampaikan kepada kakak saya itu, kalau di sana saya bisa belajar ngaji, ya saya insya Allah siap tuh ngikut. Bilang oh ya insya Allah, karena itu pesantren ya, karena nama pesantren di kampung saya kan saya tidak tahu seperti apa kegiatan. Dan alhamdulillah ya sampailah di BTP itu di akhir 96 kalau ya. Kalau saya BTP berarti tahun berapa, Ustaz? Di BTP itu sejak tahun itu sampai
2007, kalau 2008 itu ya, saya sudah sampai sudah menikah itu saat. Oh, Ya, nah, kemudian setelah itu mengenal perjalanan pelajaran agama di Hidayatullah, terus mendapat tugas ya Ustaz ya, ya, dakwah. benar. Nah itu kalau tugas dakwah ini Ustaz sudah pernah di Parepare. Mulai dari Bone pernah. Bone terus Enreka. Ya, baru itu di DPW. Tapi amanah tambahan setelah di DPW itu adalah menjadi ketua yayasan di Parepare. Terus hari ini Gorontalo. Di Gorontalo gitu. Nah itu apa nikmat yang menarik nih Ustaz? Semua adik-adik muda yang ngelihat bahwa dakwah itu juga menarik gitu. Ya, nikmat yang pertama yang saya dapatkan itu adalah mengkondisikan diri kita ini di dalam ya Islam ini, yang mengamalkan Islam ini yang saya karena saya juga rasakan waktu kuliah itu, ketika saya ini kan waktu kuliah itu kayaknya ketiga kali kayaknya saya itu dijemput oleh Ustadz karena sudah keluar ya untuk dikembalikan ke ya saya juga rasakan hidup di luar itu bagaimana ketika jauh dari lingkungan Islam itu. Itu yang saya ya pengalaman secara pribadi saya ya di dalam lingkungan ini ya bisa berislam dengan baik, itu bisa menikmati Islam dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan amanah-amanah ini semakin banyak kita berinteraksi dengan masyarakat ya, dengan orang ya, termasuk kita semakin banyak keluarga ya, karena setiap tempat tugas itu kan kita berjumpa dan bertemu dengan orang-orang baru lagi ya, sehingga di sana kita berinteraksi dengan orang yang punya karakter budaya yang berbeda di tempat tugas yang pertama. Ya, kemudian yang ketiga yang saya rasakan ya terantar kita untuk kemudian bagaimana menjalani tugas kita ini ya sebagai hamba, sebagai makhluk, lebih khususnya itu ya bagaimana menjadi pemimpin itu. Artinya proses-proses inilah yang kemudian saya terantar untuk kemudian bisa seperti ini hari ini. Artinya kalau tidak ada proses tidak mungkin seorang Safurudin yang dari kampung yang sangat ya boleh dikatakan sangat, walaupun hari ini dia sudah bisa dikatakan sudah terkenal di dunia karena dengan pariwisata tapi dulu itu ke Labuan Bajo itu kampung saya itu adalah tidak ada dalam hitungannya. Berarti kalau pariwisata maju, internetnya juga kencang. Internet dan kemajuan-kemajuan yang tadinya tidak ada, alhamdulillah sudah masuk ya, alhamdulillah. Nah mungkin terakhir Ustaz, apa yang harus ditata ini oleh anak-anak muda? Kaitan sekarang ini kan orang umumnya anak-anak muda itu biasanya tertarik kepada yang praktis, ya gampang menghasilkan gitu kan. Padahal sebenarnya nikmat hidup tuh kalau ada perjuangan kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau mendengar kata berjuang tuh kayaknya udah mau mati gitu. Seolah-olah tidak ada harapan. Nah, ini pesan Ustadz kepada anak-anak muda seperti apa? Ya, yang pertama memang ya untuk terus terlibat diri ya dalam kebaikan-kebaikan ini ya. Artinya kita ini kan tidak mungkin terantar untuk kemudian ada perubahan besar dalam diri kita kalau kita tidak terlibat, ya sekecil apapun itu, karena tidak mungkin, tidak ada juga yang kemudian langsung berubah. Kemudian yang kedua, bahwa semua kita ini punya potensi untuk kebaikan, ya, karena dalam Quran juga kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan merubah nasib kita ya, kalau kemudian kita tidak ada upaya. Artinya ini menunjukkan bahwa potensi itu diberikan keluasan kepada kita untuk menjadi ahsan, itu menjadi yang terbaik. Ya, kemudian yang ketiga saya kira dengan keterlibatan ini ya, lebih khusus di lembaga-lembaga Islam, ya saya kira jati diri kita ya sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pemimpin Islam, ya saya kira sedikit demi sedikit kita akan tumbuh pada diri kita, apalagi kita sebagai
seorang pemuda ya, karena memang pemuda itu adalah harapan besar kita untuk ya ke depan, apalagi bagi bangsa dan negara kita ya, yang memerlukan pemimpin yang hebat di waktu-waktu yang akan datang. Ya, saya kira itu. Ya, luar biasa pesannya. Terima kasih banyak Ustaz Syafruddin atas waktu yang diberikan. Sahabat kalian yang berbahagia, inilah perbincangan kita kaitan dengan bagaimana kita harus mampu mendobrak rasa takut, mendobrak rasa pesimis terhadap kebaikan-kebaikan yang kalau kita masuk sebenarnya kita akan menjadi orang yang jauh lebih mendapatkan banyak sekali kebahagiaan, kebijaksanaan, dan tentu saja persaudaraan. Beliau ini bukan sekedar sudah bisa atau pernah tinggal di Bone, tapi bisa mengerti bahasa orang di sana mungkin gitu ya. Sehingga makanan apa dan akhirnya menjadi manusia yang bijaksana. Dan kalau sudah seperti itu, kalau nanti misalnya di antara anak-anak muda ini ada yang menjadi pemimpin bangsa saja, tidak usah terlalu banyak bicara toleransi karena sudah langsung toleransi di lapangan ya, begitu. Terima kasih, kita jumpa lagi pada edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.